Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomor 224. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku yang berbahagia, sebentar lagi kita merayakan hari raya Idul Fitri. Di dalam Islam ada dua hari raya yang kita kenal. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari untuk bersenang gembira di waktu jahiliyah. Lalu beliau bersabda, Qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima fil jahiliyah wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumun nahri wa yaumul fitri. Aku datang kepada kalian sedangkan kalian memiliki 2 hari raya untuk bergembira di masa jahiliyah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Saudara-saudariku yang berbahagia, mari kita maknai Idul Fitri sebagaimana yang diartikan oleh para ulama salaf. Yang pertama, Ibnul Arabi rahimahullah mengatakan, hari raya Idul Fitri dinamakan Id karena berulang setiap tahun dengan kegembiraan baru. Setiap tahun kita merayakan Idul Fitri, dan setiap tahun kita bergembira dengan kegembiraan yang baru dan berbeda. Tahun lalu kita bergembira karena bisa pulang kampung, bisa mudik, bertemu dengan kedua orang tua, keluarga, sanak famili, tetangga, kita bercengkrama dan disambut begitu hangat oleh mereka. Namun tahun ini di masa pandemi COVID-19 ini kita dilarang mudik, kita nggak bisa bertemu dengan keluarga kita, namun tetap kita bergembira karena sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kita berada di hari raya Idul Fitri, kita harus menampakkan kesenangan dan kegembiraan kita. Kemudian Al-Allamah Ibnu Abidin rahimahullah mengatakan, dinamakan Idul Fitri karena Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada hamba-hambanya. Yang pertama, di hari raya Idul Fitri, umat Islam boleh makan dan minum yang di bulan Ramadan mereka dilarang untuk makan dan minum atau berhubungan suami istri. Namun ketika sudah masuk hari raya Idul Fitri yang awalnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di hari raya Idul Fitri, maka semuanya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sesuatu yang dilarang menjadi boleh. Karena apa? Karena kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan masuknya hari raya Idul Fitri, kita harus berbuka, kita harus membolehkan yang awalnya dilarang di bulan Ramadan. Yang kedua, di hari raya Idul Fitri kita mengeluarkan zakat fitrah.
mulai waktu maghrib di akhir bulan Ramadan sampai kita berangkat ke musola atau ke lapangan atau kita sholat di dalam rumah kita karena masa pandemi. Zakat fitrah atau zakat fitri adalah pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor. Suatu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita mengeluarkan zakat fitrah, kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekurangan ibadah puasa kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Dan zakat fitrah itu menutupi kekurangan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Yang ketiga, pada hari raya Idul Fitri tampak kesenangan dan kegembiraan di wajah-wajah kaum muslimin. Oleh karena itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita semua agar mengajak istri kita, mengajak anak-anak perempuan kita yang masih gadis, bahkan wanita yang dipingit, dan perempuan yang dalam keadaan haid juga semua diajak ke lapangan, ke musola untuk menyaksikan kegembiraan dan kesenangan di antara umat Islam. Di dalam hadis Sahih Muslim dari Ummu Atiyah, dia mengatakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hadir di lapangan, untuk hadir di musola bersama para gadis dan wanita yang dipingit, serta perempuan yang dalam keadaan haid juga hadir dengan syarat mereka agak menjauh dari tempat musola tersebut. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya, "Wahai Ibnu Abbas, pernahkah engkau di masa kecil diajak dan dibolehkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat Idul Fitri?" Dia mengatakan, "Ya, aku di masa kecil pernah ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang lain untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha." Kenapa? Karena kegembiraan dan kesenangan di hari raya Idul Fitri harus kita tampakkan kepada saudara-saudara kita sehingga kita merasakan begitu indahnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.